semuanya, perkenalkan nama saya Yofi Pandia dari program studi teknologi elektromedis di Universitas Sananta Dharma. Pada video ini saya akan membahas salah satu isu etis yang sangat penting dan semakin sering terjadi di era teknologi modern, yaitu tentang keamanan IoT medis atau IoT yang rentan terhadap hacking. Saya memilih isu ini karena sekarang banyak perangkat medis yang terhubung ke jaringan seperti infus pump, ventilator, pacemaker, dan alat monitoring. Konektivitas ini memang membantu tenaga kesehatan, tapi sekaligus juga membuka peluang terhadap serangan siber. Bahkan data terbaru menunjukkan bahwa 3 dari 4 infus pump di rumah sakit masih memiliki kerentanan berbahaya. Jadi secara langsung, isu ini sangat relevan dengan keselamatan pasien dan peran kita sebagai calon teknisi elektromedis. Kedua, penjelasan isu. IoT atau Internet of Medical Things adalah perangkat medis yang terhubung ke internet agar bisa mengirim data pasien, terintegrasi ke sistem rumah sakit atau dinilaikan jarak jauh. Masalahnya, banyak perangkat IoT dirancang lebih fokus pada fungsi medis, bukan keamanan cyber. Nah, jadi intinya, ketika perangkat medis tidak aman, keselamatan pasien juga berada dalam bahaya. Kerentanan ini bisa mengakibatkan yang pertama ada manipulasi data, terus gangguan fungsi perangkat, bahkan ancaman yang dapat membahayakan nyawa. Lalu, kaitannya dengan teknologi elektromedis apa? Itu sangat kuat. Yang pertama adalah instalasi perangkat, yang kedua pemeliharaan, dan yang ketiga memastikan keamanan operasional. Ketika perangkat rentan hacking, TE harus mampu memahami risikonya dan mengambil tindakan pencegahan. Terus yang ketiga, contoh kasusnya. Untuk memberikan gambaran nyata, saya mengambil dari kasus dari data internasional terbaru. Menurut laporan Unit 42 Palo Alto Networks, dari lebih dari 200.000 infus pump yang dianalisis, 75% diantaranya itu memiliki kerentanan keamanan dan 52% rentan terhadap 2 CVE kritis yang sudah diketahui sejak 2019. Nah, ini artinya lebih dari separuh alat infus yang dipakai di rumah sakit dapat diretas. Pada tahun-tahun sebelumnya, penelitian cybersecurity bahkan berhasil mendemonstrasikan cara hacker mengubah laju infus dari jarak jauh pada beberapa merek pompa infus. Hacker bisa menaikkan atau menurunkan dosis obat tanpa terdeteksi oleh tenaga medis. Nah, dari sini siapa yang bakal terdampak? Yang pertama itu ada pasien, terus juga teknisi elektromedis, terus yang ketiga juga rumah sakit yang bisa kehilangan reputasi dan bahkan terkena tuntutan hukum. Terus resiko yang ditimbulkan sangat serius itu apa? Yang pertama adalah over infusion atau under infusion. Terus yang kedua ada kegagalan terapi. Terus ada gangguan operasional dari ICU juga. Dan potensi serangan besar yang melumpuhkan sistem rumah sakit. Bahaya sekali teman-teman. Yang keempat ada analisis etis. Jika dilihat dari sisi etika, terdapat beberapa dilema penting. Yang pertama itu rumah sakit ingin menggunakan teknologi modern agar pelayanan lebih efisien, tapi harus menanggung resiko serangan cyber. Yang kedua, produsen alat medis bertanggung jawab dan menyediakan perangkat yang aman. Namun, kadang keamanan cyber itu diabaikan karena biayanya itu lebih mahal. Yang ketiga, ada teknisi elektromedis memiliki tanggung jawab yang memastikan perangkat aman, tapi seringkalinya fasilitas dan pelatihan cybersecurity itu tidak memadai, teman-teman. Dampak etisnya, pasien yang pertama berada dalam resiko keselamatan dan kebocoran data pribadi, itu bisa terjadi sih. Lalu rumah sakit bisa mengalami gangguan operasional dan kehilangan kepercayaan publik. Yang ketiga itu ada teknisi elektromedis bisa disalahgunakan jika terjadi insiden, padahal faktor ini penyebabnya adalah sistematik, teman-teman.
Isu ini menunjukkan bahwa keamanan EOMT bukan sekedar masalah teknis, tapi juga menyangkut tanggung jawab dan moral setiap pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Yang kelima, ada solusi atau rekomendasi. Ada beberapa langkah penting untuk mengatasi isu ini. Yang pertama itu adalah peningkatan perangkat medis. Yang kedua, audit keamanan berkala. Jadi rumah sakit itu perlu melakukan penetrasian, tes, dan pemeriksaan perangkat EOMT secara rutin, terutama pada pompa infus yang terbukti banyak memiliki celah keamanan. Yang ketiga, ada pelatihan cybersecurity untuk teknisi elektromedis. Yang keempat, segmentasi jaringan rumah sakit. Perangkat medis harus dipisah dari jaringan umum agar tidak mudah diakses oleh hacker. Yang kelima, SOP penggunaan teknologi baru. Jadi, seperti mengganti password atau update software itu wajib, serta dokumentasi kerentanan. Nah, sebagai kesimpulannya, keamanan perangkat IoT bukan hanya isu teknologi, tetapi juga isu etis yang berkaitan langsung dengan keselamatan manusia. Teknologi modern membawa banyak manfaat, namun jika tidak dilindungi dengan keamanan yang baik, risikonya itu bisa sangat besar. Demikian analisis saya mengenai isu etis keamanan EOMT yang rentan terhadap hacking, dan terima kasih sudah menonton.